Assalamualaikum. Apa kabar? Kembali dengan saya Tasya dan Dr. Ivon sebagai narasumber kita. Biar kamu nggak asal tebak, tanya dok ngobrol sehat jawaban yang tepat. Nah, episode ketiga kita kali ini membahas tentang ingin punya anak cerdas? Begini caranya. Halo, jumpa lagi ya. Apa kabar Kak Tasya? Iya. Alhamdulillah, Dr. Ivon bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, nah pembahasan kita kan tentang temanya gimana sih kita agar punya anak cerdas. Nah, sebenarnya kalau persiapan anak cerdas itu dipersiapkan dari kapan sih dok? Iya, ya ini pembahasan yang menarik banget ya. Ibu-ibu nih terutama kalau misalnya ditanya pengen punya anak yang tinggi nggak, anak yang cantik nggak, apa anak yang ganteng nggak, paling jawabannya ini ya, nggak terserah Allah kasihnya gitu ya. Tapi kalau ditanya mau punya anak cerdas nggak, wah langsung tuh matanya berbinar-binar ya. Makanya ini saya yakin ini akan jadi masukan yang cukup berharga untuk ibu-ibu yang dalam rencana mempunyai anak-anak yang cerdas. Persiapannya kalau mau sejak awal banget, dari dini banget, itu kita persiapkan dari remaja putri. Kita persiapkan jangan sampai terjadi pernikahan dini atau kehamilan dini. Namanya kehamilan dini pasti itu banyak penyulit yang memungkinkan terjadinya penurunan kecerdasan anak yang sangat jauh di bawah potensinya ya. Jadi tugas kita untuk memberikan pendidikan seks yang benar pada anak-anak remaja putri supaya tidak jatuh dalam kondisi kehamilan dini itu. Nah, untuk yang promil nanti kita persiapkan ininya nutrisinya yang terbaik. Kemudian pada orang yang ibu yang sudah hamil, selain nutrisi juga siapkan stimulasi pada bayi di dalam kandungan, pada janinnya, agar nanti pertumbuhan otak dan saraf anaknya bisa optimal, bisa mencapai potensi yang setinggi-tingginya yang dia punya. Oke, dokter, berarti memang harus disiapkan dari hamil ya dok ya. Selain itu dari remaja tadi, sebelum hamil pun ternyata ada ini ya dok, harus ada persiapannya ya. Kayak makanan yang kita makan setiap harinya itu ngaruh nggak sih dok? Sebenarnya kayak misalnya masih gadis gitu ya, suka makan kayak makanan yang kurang sehat, kayak makanan junk food, itu ngaruh nggak sih dok untuk perkembangan? Sedikit berpengaruh ya, karena kan makanan juga kualitas itu, atau takutnya nanti berpengaruh pada kondisi hormonal remaja putri itu, dan bisa misalnya menyebabkan obesitas, sehingga pada saat kehamilan obesitas itu bisa menjadi faktor pengganggu ya pada pertumbuhan janin. Nah, saya mau cerita sedikit ya Kak Tasya. Untuk yang promil nih, belum hamil tapi berencana untuk hamil, memang sebaiknya sejak dari dini disiapkan untuk konsumsi zat besi dan asam folat. Karena bayi-bayi kita ini di Indonesia, bayi baru lahirnya banyak yang mengalami anemia. Anemia bayi itu kan berasal dari anemia ibu ya. Nah, anemianya kebanyakan karena kekurangan zat besi. Jadi dari promil itu pastikan HB ibu itu bagus ya. Nah, kalau untuk asam folat selain untuk membentuk HB yang bagus, juga dia adalah zat pembentuk saraf yang sangat penting. Jadi ketika asam folatnya kurang, nanti bisa terjadi kecacatan saraf yang menyebabkan pertumbuhan otak janinnya terganggu. 2 zat itu saja dulu yang dipersiapkan sejak masa promil. Nah, nanti kan sewaktu hamil
Nah, kalau udah promil kan biasanya ngeceknya berkala ya, jadi tahu lah pas hamil tuh langsung tahu. Nah, ini startnya tuh bagus karena pertumbuhan otak janin itu dimulai dari 2 minggu pertama kehamilan. Nah, kalau misalnya yang udah kan banyak kan kebobolan ya, bukan kebobolan, jadi apa sih, taunya oh udah 4 bulan hamil, baru tahu gitu kan. Nah, otaknya udah tumbuh selama 4 bulan, startnya kecolongan nih ya. Jadi kalau yang promil usahakan dicek terus ketika tahu hamil, asam folat dan zat besinya tetap dipertahankan. Dan nanti di akhir trimester ketiga, jadi minggu-minggu terakhir trimester ketiga, itu akan terjadi peningkatan pembentukan sel-sel saraf dan sinaps. Sinaps itu sambungan-sambungan sel saraf ya. Nah, itu yang sangat pesat, bisa sampai 50%. Nah, akan terus berlangsung sampai 2 tahun setelah lahir. Jadi nutrisi dan stimulasi yang paling penting itu di waktu-waktu tersebut. Jadi trimester ketiga akhir sampai 2 tahun pertama kehidupan. Oke, baik dokter. Sekarang mengenai mitos-mitos seputar perkembangan anak nih dok. Banyak orang tua juga yang suka banding-bandingin anaknya kan dok ya. Nah, baik dengan siblingnya sendiri atau dengan anak orang lain. Misalnya anak saya yang pertama, nih umurnya 10 bulan udah bisa jalan. Kok adiknya umur 1 tahun belum bisa ya? Itu gimana ya dok ya? Apa ada standar kemampuan anak berdasarkan umur dok? Iya, standarnya ada dan itu udah tercantum dalam buku KIA ya. Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku KMS. Nah, itu bisa dilihat di buku itu ada misalnya 0 sampai sekian bulan bisa apa, sekian bulan sampai sekian bulan bisa apa. Patokannya itu aja. Jangan patokan anak orang atau patokan kakaknya atau patokan ibu bapaknya, neneknya, jangan. Karena variasi individu itu kan ada ya. Nah, kita juga nggak suka kan kalau dibanding-bandingin sama istri tetangga. Nah, jadi bandingkannya dengan standar-standar yang sudah melalui penelitian ya, yang sudah dicantumkan oleh pemerintah di buku KIA. Nah, itu standar baku dan patokan baku. Jadi dari situ aja. Jadi misalnya, oh dulu kakaknya kok umur 1 tahun udah bisa jalan ya, ini 1 tahun 2 bulan kok belum. Nah, itu masih wajar, nggak usah terlalu khawatir selama dalam buku KIA-nya masih dalam rentang waktu yang normal. Tapi misalnya, kok umur 1 tahun belum bisa merangkak ya, nah itu kan udah jauh banget tuh ketinggalannya. Baru tuh red flag ya, harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Oke, berarti sebenarnya orang tua juga harus aware ya dok ya dengan semua perkembangan anak sejak remaja, dan juga kita juga sebagai orang tua harus sportif, nggak boleh banding-bandingin ya dok ya. Oke, kita akan makin seru nih ya dok ya. Nanti kita akan kembali ke segmen kedua saatnya kita istirahat break dulu. Oke, terima kasih dokter. Halo dokter, kita akan lanjutin obrolan yang tadi ya dok ya. Nah, ini tentang bagaimana sih apa yang harus dipersiapkan tentang persiapan tentang nutrisi dan juga konsumsi apa aja yang baik untuk anak untuk mempersiapkan generasi yang baik untuk selanjutnya. Oke, ya seperti tadi saya bilang ya, persiapannya dari remaja putri. Untuk orang tua yang sekarang punya anak perempuan sudah mulai balik, itu bekali anaknya dengan gizi yang baik,
dan stimulasi yang baik supaya nanti anaknya akan memberikan keturunan yang baik. Pasti pengen dong punya cucu yang cerdas, yang jadi harapan bangsa lah. Nah, dari remaja putri ini sudah mulai cek HB-nya. Kalau misalnya anemia, banyak loh, ada 60% kalau nggak salah remaja putri di Jakarta yang anemia, banyak banget kan. Nah, padahal itu Jakarta kota besar. Nah, cek kalau HB-nya belum normal, booster nutrisinya supaya HB-nya bagus. Terus banyak-banyaklah kasih pendidikan tentang makanan yang baik ya untuk pertumbuhan. Jadi anaknya jangan dibiasakan makan sesuka dia. Jadi jangan senangnya jajan junk food aja ya, harus dikasih pendidikan makanan yang baik untuk masa depannya. Jadi itu. Terus stimulasinya anaknya harus dibiasakan untuk rajin ya. Jadi jangan membiarkan remaja putri ini jadi anak yang malas, karena nanti juga ketika dia mau jadi ibu hamil tuh nggak boleh malas. Ibu hamil tuh harus rajin ya, harus rajin belajar dan mempersiapkan stimulasi terbaik untuk calon bayinya gitu. Nah, dari remaja putri ini kita kasih dasar-dasarnya supaya ketika dia nanti dewasa memasuki jenjang pernikahan, dia ada bekal nutrisi yang baik, badan yang sehat, dan wawasan yang luas tentang bagaimana mempersiapkan pendidikan dan stimulasi anaknya. Gitu ya. Iya, baik dokter. Senang banget sih kalau misalnya kita sebagai orang tua sebenarnya support juga jadi buat persiapan cucu ya jatuhnya ya. Jadi ketika orang tua mempersiapkan anaknya, ini berkelanjutan banget ya dok ya berarti ya. Sebagai secara tidak langsung kita sebagai nenek dan juga kakek gitu ya mempersiapkan cucu di saat kita mendampingi anak kita. Nah dokter kan selain tadi kan sempat kita bahas tentang nutrisi dan juga kesehatan. Nah kalau genetik sendiri dok, itu berpengaruh nggak sih dok? Gimana cara genetik itu terbentuk hingga dia bisa mengolah semua nutrisi itu dengan baik dan bisa menjadikan anak tuh bisa lebih pintar gitu, lebih cerdas juga, lebih responsif ya dok ya. Jadi kan semuanya kan tergantung dari genetik juga ya sebagai faktor utama. Atau justru faktor pendukung genetik itu dok? Ya, genetik itu faktor pemberian Tuhan yang menyumbang lumayan besar kadar kecerdasan seorang anak ya, sekitar 40-60%. Tapi pada kenyataannya, besar ya dok? Ya lumayan besar sampai 60% ya. Pada kenyataannya, tapi nanti justru faktor lingkungan itu yang akan membentuk si anak. Jadi keuntungan faktor genetik misalnya dari orang tua yang cerdas, si anak ini walaupun stimulasinya jelek, nutrisinya jelek, ada yang pintar ada. Tapi berapa banyak kalau tidak didukung dengan faktor lingkungan yang baik? Itu sedikit. Jadi faktor genetik itu hanya muncul secara optimal kalau faktor lingkungannya dioptimalkan. Nah, faktor genetik ini akan resesif bahkan hilang kalau faktor lingkungannya hancur ya. Kalau faktor lingkungannya buruk, nanti faktor genetiknya nggak akan muncul. Sayang sekali kan. Ya, nanti faktor lingkungan kan banyak ya kata Tasya. Ada asah, asi, dan asuh ya. Kalau asahnya itu stimulasi kita dari dalam kandungan trimester 3 tuh ya, mulai usia 9 bulanan ya. Nah, terus kasih sayang kita, ikatan emosional, hubungan keluarga, yaitu peran kembali dukungan dari keluarga besar, nggak cuma orang tua, ibu dan bapak, tapi kakek, nenek, terus paman, bibi, ya itu juga
sangat besar pengaruhnya pada pembentukan karakter si anak, ya kan. Nah, terus yang ketiga, Baik. skala pentingnya yaitu faktor asuhnya, perawatan fisiknya, yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti imunisasinya, terus waktu tidurnya, kebersihannya, kesehatannya gitu ya. Selain tentu saja faktor gizi dan nutrisi. Terus yang sekarang mulai mendapat perhatian besar adalah tentang aktivitas bermain dan pembatasan screen time-nya ya. Nah, karena itu akan sangat berpengaruh pada stimulasi anak untuk menjadi anak yang cerdas. Ya. Nah, dokter, berarti memang sebenarnya dari stimulasi anak itu bermain itu sebenarnya penting ya, Dok. Ada orang tua, ada beberapa orang tua yang supaya anaknya yang penting anteng, udah main gadget aja. Padahal yang maksud dokter tadi itu berarti ketika anak bermain secara fisik itu melatih motorik yang nantinya akan mempengaruhi otak ya, Dok ya. Supaya anak bisa lebih cerdas, lebih tanggap gitu ya, Dok. Itu bukan, Dok, maksudnya. Iya, betul. Anak usia dini itu kan Nah, kita bisa ya. Kita berarti Iya. Gini kata Tasya, anak usia dini. Dari umur berapa, Dok? Kalau anak usia berapa? Anak usia dini ya, mulai dari 0 bulan ya. Ketika baru lahir sampai sekitar 5 tahun itu kan dia masa-masa peniru ulung. Maka permainan yang edukatif itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dia, karena dia niru kan. Nah, kalau niru kan berarti kita sebagai orang tua hanya harus kasih contoh yang baik biar yang ditiru itu adalah hal-hal yang baik ya. Nah, makanya sangat dianjurkan sekali anak ini untuk banyak bermain dengan orang-orang terdekatnya ya, karena keterampilan sosial terus kecerdasan atau kognitifnya itu lebih terasah dengan bermain daripada dengan gadget justru nanti jadi itu jadi pengaruh negatif yang menurunkan perkembangan otak anak ya. Nanti malah bisa memicu fenomena virtual autisme ya. Jadi anaknya nggak autisme tapi gejalanya mirip autisme karena yaitu terlalu banyak screen time. Ya. Oke. Berarti itu baru lagi ya, Dok ya. Jadi kita sebenarnya kayak autisme itu dia pergerakannya ya seperti autisme. Tapi kalau untuk misalnya nih kita lahir anak kita normal, ketika kita membiarkan dia screen time, berniat nih supaya anak lebih cerdas, dapat pengetahuan lebih, justru malah akhirnya malah bisa memicu autism tadi. Autism, ya. Itu bisa dijelasin lagi nggak, Dok? Itu screen time yang berlebihan dengan tujuan misalnya ibunya ini ingin anaknya untuk pinter bahasa Inggris misalnya, terus dia kasih gadget dengan acara-acara bahasa Inggris, kartun-kartun yang berbahasa Inggris kayak gitu, nanti malah nggak tercapai tujuan ibunya itu, anaknya malah jadi jadi terganggu gitu perkembangannya, dan terjadi gejala-gejala yang mirip autisme ini yang disebut dengan virtual autisme karena kebanyakan nonton gadget, kebanyakan screen time gitu ya. Oke, berarti yang sebenarnya kita lihat, yang kita anggap kalau anak kebanyakan main gadget tantrum, sebenarnya itu malah justru gejala yang kurang baik ya untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Yang tadinya niatnya baik, justru karena kita pengen anak mengetahui lebih, sebenarnya lebih baik explore ke kita secara langsung. Kayak faktor-faktor ibu sama anak, ngobrol, baca cerita gitu ya, ada campnya ya. Betul. Bahkan ini supaya kita bisa interaksi lebih langsung. Ya, membacakan cerita itu bisa dimulai dari sejak anak dalam kandungan loh, kata Tasya. Ya. Jadi dari sejak anak dalam kandungan di trimester emang bisa dengar, Dok, anaknya di dalam perut?
Bisa, karena pendengaran anak itu berkembang paling awal ya, gitu. Jadi saraf pendengaran anak itu sejak Oke. umur 7 bulan sampai 9 bulan itu justru lagi aktif banget. Jadi dia bisa dengar tuh detak denyut jantung ibunya, apa yang sedang dibicarakan ibunya, apa yang sedang dibaca ibunya, apa yang sedang didengarkan ibunya. Nah, pada saat masa-masa seperti ini, ibu itu seharusnya meng-upgrade dirinya menjadi lebih berwawasan, misalnya jadi lebih sering membaca ya, tapi metode bacanya harus yang read aloud itu loh kata Tasya. Jadi harus yang dibaca dengan suara ya, bukan membaca dalam hati. Kan tujuannya supaya anak ini terstimulasi kan. Nah, stimulasi anak dalam kandungan itu kan melalui suara dulu Oke. ya. Nah, jadi harus dikasih stimulasi suara dengan misalnya nggak apa-apa ibunya baca novel gitu ya, nggak usah harus buku anak, yang ibu suka aja, yang membuat dia enjoy. Kalau enjoy kan endorfinnya jadi naik, jadi nyaman, waktu membacanya juga jadi lebih panjang. Atau ibunya nggak suka baca tapi dia suka musik, ya dengarkan musik. Atau ibunya seneng ngobrol gitu ya, diskusi lah, diskusi yang baik ya, jangan ngomongin orang, bergibah. Nanti semua informasi-informasi ini akan menjadi stimulasi pada anak yang bisa meningkatkan kecerdasan dia. Semakin banyak stimulasi baik, maka saraf-saraf otak anak, saraf-sarafnya akan bersinap, bergabung, membentuk tautan-tautan yang memperbesar volume otak ya, dan dengan sendirinya akan meningkatkan kecerdasan anak. Gitu. Ya. Oke. Berarti memang stimulasi saat prakehamilan mensupport sekali. Kalau bapaknya dok yang ngajak ngobrol nih, nah biasanya sering ada nih muncul-muncul di Instagram nih lewat-lewat. Karena bapaknya sering ngajak ngobrol di perut, jadi ketika anaknya lahir, itu anaknya nangis nih dok. Nah pas udah nangis itu, justru ketika bapaknya ajak ngobrol, dia jadi diem. Sebenarnya itu anak merasa familiar ya dok ya, karena suaranya itu terbentuk kedekatan emosional berarti ya ketika dalam kandungan ya. Betul, bondingnya berarti terjadi. Nah itu mempengaruhi nggak dok? Pasti sangat berpengaruh. Karena kan jadi bondingnya lebih lekat dengan ayah dan ibunya ya, nggak cuma ke satu person aja, nggak cuma ke ibunya, jadi ke ayahnya juga. Dan semakin banyak anak bisa merasa nyaman, bisa merasa aman pada orang-orang di sekitarnya, anak itu akan bertumbuh dengan baik, karena dia tidak atau sedikit sekali rasa khawatir ya. Jadi anak merasa aman, merasa ada banyak orang yang bisa dia andalkan. Nah, dia mau apapun tidak ada rasa takut yang membatasinya. Jadi bagus juga. Memang ayah itu harus sering ngajakin ngobrol bayi di dalam kandungan. Mulai umur trimester ketiga ya, trimester ketiga akhir. Kalau dari awal-awal belum ngaruh karena saraf pendengarannya belum bekerja. Ketika saraf pendengarannya mulai bekerja. Oke, terima kasih dokter. Untuk segmen kali ini kita akan istirahat break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap lanjut nonton sampai akhir supaya kita bisa tahu bagaimana caranya jadi orang tua yang mendukung anak bisa jadi lebih cerdas. Dokter, ini aku dapat titipan banyak banget dari teman-teman. Tapi karena durasinya terlalu minim, jadi kita bakal kasih pertanyaan-pertanyaan yang tersebar luas banyak di mitos-mitos nih, dok. Yang pertama, dok, benar gak sih dok, anak jadi pintar atau bodoh itu bawaan lahir dan nggak bisa diubah? Benar gak dok? Nah, ada benernya, banyak nggak benernya. Ada benernya karena kaitannya dengan genetik tadi ya.
genetik bisa menyumbang Mm-mm. 40 sampai 60% kecerdasan anak. Tapi yang membentuk kecerdasan anak itu di dunia nyata adalah faktor lingkungan. Nah, kalau kita mau memunculkan potensi genetik anak, faktor lingkungannya harus bagus. Kalau misalnya faktor lingkungannya hancur, jelek semua mulai dari nutrisi sampai stimulasinya, si potensi yang 40 sampai 60% ini bisa terkubur sia-sia. Ya. Jadi itu potensi genetik berperan besar, tapi akan percuma, akan sia-sia kalau lingkungannya tidak mendukung. Gitu. Oke, berarti faktor lingkungan itu sangat mendukung. Walaupun genetiknya udah pintar, kalau faktor lingkungannya tidak support, anak bisa jadi kurang cerdas. Kecerdasannya nggak maksimal ya dok ya? Jadi terkubur. Sayang sekali kan. Karena dia ketakutan, khawatir gitu ya dok ya? Oke. Nah, yang kedua nih dok, ada yang nanyain kalau misalnya orang tuanya pintar, anaknya itu bakal pintar. Tapi kalau orang tuanya kurang pintar, nah anaknya potensi besar bakal kurang pintar juga. Gimana nih dok menurut tanggapan dokter? Itu mitos atau fakta dok? Yang pernyataan pertama, anak yang pintar dari orang tua yang pintar itu bisa jadi fakta. Karena itu tadi ya, faktor genetik 40% besar ya. Nah, orang tua yang pintar kan harusnya juga orang tua yang rajin, mau mewujudkan potensi anak ini menjadi kenyataan ya, tidak tersembunyi di balik kromosom gennya aja, terkubur aja tapi tidak mau dimunculkan. Nah, yang pernyataan yang kedua salah total. Orang tua yang bukan bodoh, mungkin waktu sekolah tidak prestasinya tidak menonjol gitu ya, biasa-biasa aja atau malah kurang pintar ya dok ya, kurang pintar, nanti anaknya juga akan seperti itu ya? Enggak ya. Nah, tergantung masalah apa waktu dulu orang tuanya, mungkin dia juga sebenarnya punya potensi pintar tapi terkubur, genetiknya kan belum tentu jelek tapi lingkungannya jelek, makanya dia muncul sebagai anak yang kurang cerdas. Nah, bawaan genetik ini tidak selalu harus muncul menjadi kenyataan kan. Nah, kalau mau anak yang pintar, padahal dulu misalnya kita waktu sekolah tidak terlalu pintar, tapi saya mau anak saya sekarang ini jadi bintang kelas. Nah, kita harus percaya dulu, yakin dulu bahwa anak ini punya potensi, ya, punya gen yang bagus. Nah, yang tersembunyi, yang tidak muncul pada orang tuanya, karena mungkin lingkungan orang tuanya dulu nggak bagus, ya. Nah, ciptakan lingkungan yang kondusif, nutrisi yang baik, stimulasi yang optimal, agar anak ini bisa menjadi jauh lebih baik daripada orang tuanya, gitu, ya. Baik, oke dokter. Berarti sebagai orang tua, selain genetik, support, potensi anak itu juga perlu digali. Jadi kita mengetahui bakat-bakat anak itu apa aja ya dok ya. Makanya tes bakat itu diadakan karena nggak semua anak cerdas dalam akademis ya dok ya. Ya, itu juga betul dok, ya. Yang ketiga nih, anak makan ikan. Yang ketiga nih dok, anak makan ikan banyak bikin anak pinter. Benar gak dok? Kalau makan ikannya banyak, anak tuh bakal cenderung pintar. Iya, betul ya. Oh, jadi kalau kayak gitu ikan-ikanan doang atau kayak udang gitu, siput gitu juga dok? Ya, pertama kita harus ketahui bahwa siput juga nutrisi yang terbaik untuk membentuk sel-sel saraf adalah lemak, lebih tepatnya asam lemak ya, asam lemak bebas. Nah, nutrisi yang terbaik untuk mendukung postur yang bagus adalah protein, lebih tepatnya asam-asam amino gitu. Jadi makan ikan itu kan tinggi kandungan protein dan lemaknya ya. Nah, dan lemak pada ikan itu lemak baik gitu. Jadi makan ikan banyak itu akan mendukung pertumbuhan sel-sel saraf anak dengan optimal ya.
Jadi asam lemak atau yang ada pada ikan sangat penting untuk fungsi kognitif dan kecerdasan anak. Misalnya nih di ikan kembung ya, ikan kembung itu kan omega 3-nya tinggi nih, khususnya jenis yang DHA, EPA gitu ya, yang kalau kita beli suplemennya kan harganya mahal ya, padahal sebenarnya di ikan kembung itu banyak sekali. Ini lemak baik yang akan menjadi komponen utama pembentukan sel otak dan akan melancarkan komunikasi antar sinaps-sinaps itu, tautan-tautan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Nah, jadi makan ikan banyak-banyak. Saya sangat anjurkan kalau mau anaknya cerdas. Dokter, kalau ikannya banyak, makan ikan banyak nih. Kalau kita ngelihat di restoran Jepang, makan ikannya mentah. Tapi itu orang-orang yang di Jepang cenderung lebih cerdas dibanding di beberapa negara. Apakah dari pengolahan ikan itu berpengaruh, Dok? Iya, sangat berpengaruh ya. Nah, kalau misalnya ikan mentah kan dia mungkin murni, tidak ada asam amino atau asam lemak yang rusak karena pemanasan. Tapi tentu saja kita harus perhatikan juga kondisi kebersihannya. Kalau di perairan yang baik, terus tempat pengolahan ikan yang baik, makan ikan mentah nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya perairannya tidak terjamin ya kebersihannya, atau tempat penampungan ikan dan tempat pengolahan ikannya juga tidak terjamin kesegaran dan kebersihannya, lebih baik ikan dimasak. Ya, mungkin akan berkurang sedikit. Oke, berarti memang kita harus kembali lagi dilihat sumbernya. Sumber bagaimana ikan itu ditangkap ya. Dan diolah. Nah, selanjutnya nih, Dok. Diolahnya kita harus benar-benar telaten ya, Dok ya, kayak pembersihan pembuangannya, kayak kotoran-kotorannya itu harus benar-benar dibersihin. Terus kalau misalnya kita nih, Dok, kita sering makan banyak ikan, itu kan ada kayak mitos-mitos ya, kalau kita makan ikan itu kayak ada parasit-parasit gitu. Nah, itu biasanya dia kalau dimasak itu parasit-parasit gitu banyak yang mati ya, Dok ya? Ya, kalau cara memasaknya benar, parasitnya mati, tapi kandungan gizi dalam ikannya tetap terjaga. Oke, itu kalau masaknya benar. Oke, nah selanjutnya nih, Dok, kalau misal ini saat ibu hamil yang bakal ditanyain. Kalau ibu selama fase kehamilan dengar musik klasik, anaknya jadi pintar, benar gak? Bisa benar, kalau ibu itu enjoy dengan musik klasik itu ya. Itu kan jadi kayak yang tadi kita bicarakan, stimulasi auditori ya, stimulasi pendengaran. Karena sel saraf yang pertama berkembang dan mencapai kesempurnaan itu kan saraf pendengaran. Nah, jadi kalau misalnya ibu banyak mendengarkan musik yang dia sukai ya, jadi nggak selalu harus musik klasik. Kalau orangnya emang senangnya musik dangdut ya, setel musik dangdut aja, nggak masalah. Yang penting kan ibunya enjoy dengan musik yang dia dengarkan, nyaman, happy, endorfinnya naik. Nah, anak pun stimulasinya akan lebih optimal kalau kondisi kejiwaan ibunya itu baik gitu. Ya, jadi nggak harus musik klasik ya, Mbak Tasya ya. Berarti sebenarnya bukan harus musik klasik, tapi lebih ke bagaimana pengelolaan stres ibu selama hamil. Jadi ibu harus tetap enjoy, happy, senang, itu yang bakal mempengaruhi kecerdasan anak. Nah, Dok, balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau anak nih, Dok, kadang kan anak nih suka dimarahin sama beberapa orang tua karena kasihkan main bola, karena kasihkan main badminton, pokoknya aktivitas fisik lah ya, karena dianggapnya anak main mulu, nggak mau belajar. Nah, itu sebenarnya, Dok, ada mitos juga nih, Dok, yang beredar. Katanya anak yang melakukan aktivitas fisik cenderung lebih cerdas dan tanggap. Jadi anak lebih cepat. Itu benar gak, Dok? Cepat
mencerna berita terus juga informasi gitu. Bener gak dok? Betul ya, anak yang aktif bermain bersama teman-temannya atau bersama anggota keluarganya, itu stimulusnya kan optimal. Jadi selain kecerdasan kognitif, dia juga akan membangun fungsi-fungsi tubuh yang lain dengan lebih optimal, misalnya kekuatan ototnya, terus kemampuan dia menyelesaikan masalahnya. Jadi anak yang banyak bermain itu bagus ya. Dan usia anak prasekolah memang harusnya banyak bermain. Jangan dulu dipenuhi otaknya dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang seharusnya bisa ditunda mempelajarinya. Jadi biarkan anak dengan dunia bermainnya sampai waktu pertumbuhan otaknya itu optimal. Ya, biasanya umur 5 tahun tuh anaknya sudah mulai finish ya. Sudah hampir selesai. Jadi kayak golden egg gitu ya dok? Betul. Jadi anak di dalam kandungan trimester akhir sampai lahir sampai umur 5 tahun itu usahakan main sebanyak-banyaknya. Ya, kasih permainan yang edukatif ya, kasih permainan yang edukatif dan biarkan dia berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, dengan orang tuanya, dengan siblingnya, dengan keluarga besarnya, supaya dia mendapat stimulus dari sekitarnya itu dengan optimal. Ya. Oke, jadi dari yang tadi kita bahasin ya dok ya, dari yang awal sampai ini dok ya, sebenarnya anak juga harus dapat. Nah, menurut dokter sendiri nih, kesimpulan kita, tema kita hari ini tuh kesimpulannya apa sih dok? Kesimpulannya adalah kecerdasan anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Dan faktor genetik itu walaupun besar persentasenya akan terkubur dan menjadi sia-sia, tidak akan muncul kalau faktor lingkungannya tidak diupayakan dengan baik. Nah, kemudian anak cerdas itu tidak selalu masalah pelajaran sosial. Anak cerdas itu enggak selalu harus matematikanya 100, bahasa Inggrisnya 100, enggak. Anak cerdas itu bisa anak yang pintar menceritakan sesuatu. Jadi dia cerdas secara linguistik ya. Kemudian anak yang kita anggap cerdas ya, logis matematik, dia pandai memahami angka dan pandai berhitung. Terus ada juga kecerdasan kinestetik, kecerdasan gerak tubuh para atlet. Nah, terus ada juga kecerdasan visual, spasial, senang mengamati ya. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, kecerdasan sosial, dia gampang bergaul. Kemudian kecerdasan intrapersonal, dia bisa memahami diri sendirinya dengan baik, dia lebih nerimo, hatinya lebih damai, itu juga kecerdasan ya. Kemudian ada kecerdasan musikal, para pemusik ya, para penyanyi. Ada kecerdasan natural, di mana dia berinteraksi dengan baik dengan alam ya. Terus ada juga kecerdasan eksistensial atau filosofis, yang dia selalu mempertanyakan, memikirkan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Nah, itu kecerdasan-kecerdasan yang ada pada anak, yang semuanya adalah sebuah potensi. Ya, kita tidak bisa menilai satu orang anak itu berdasarkan satu kategori penilaian saja. Kalau dulu ada cerita begini kata Tasya, di sebuah hutan ada anak-anak binatang sedang melakukan ujian. Ada anak monyet, ada anak kambing, ada anak ikan, ada anak kura-kura. Ujiannya adalah memanjat pohon. Nah, apakah si anak ikan itu anak yang bodoh dan anak monyet itu anak yang paling pintar?
Nah, tidak kan? Nah, jadi tidak bisa penilaian kecerdasan seorang anak itu Iya. diputuskan hanya berdasarkan satu kategori. Ada 9 yang sudah diketahui mengenai tipe-tipe kecerdasan, mungkin masih banyak lagi kecerdasan-kecerdasan yang lain, semuanya adalah potensi yang baik dan itu membuat si anak berhak untuk mendapatkan stimulus sehingga kecerdasan yang terpendam di dalam dirinya bisa muncul menjadi sosok yang paling optimal, begitu. Ya. Oke, baik dokter. Terima kasih nih udah nemenin Tasya dan juga para penonton setia di Tanya Dok yang masih pengen belajar lebih dan lebih lagi menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, dan juga kita mau mencetak generasi yang lebih maju untuk Indonesia maju. Oke, dokter, saya akan lanjut untuk closing. Terima kasih arahannya hari ini dan sampai jumpa di segmen berikutnya, dokter. Oke, sampai jumpa. Oke, guys. Alhamdulillah. Dadah, dokter. Oke guys, terima kasih udah nemenin Tasya hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe supaya kalian dapat notifikasi loncengnya dinyalain. Nah, nanti kita akan kembali ke materi-materi lainnya yang pasti bakal lebih menarik. Dan aku nungguin saran kalian di komentar, di kolom komentar supaya kita bisa lebih support lagi, Indonesia lebih maju lagi. Dan sampai jumpa, bye-bye.